Isra Mi'raj, maka banyak yang dia lihat. Suara saya jelas? Gambar jelas? Kalau tak jelas kita pindahkan lampu besar di sini. Waktu Nabi SAW Isra Mi'raj, banyak yang beliau lihat. Inilah yang akan kita kaji malam ini insyaallah. Tapi dengan syarat suasananya harus tenang. Kalau seribut saya merajuk, nanti saya minta balik malam ini. Di antara yang dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa dia? Nabi sampai di Masjidil Aqsa lalu melihat ke belakang. Dia lihat ada Nabi Ibrahim jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, dan yang jadi imam adalah Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang pertama. Berapa yang akan Ustaz sampaikan? Tidak saya hitung berapa. Pokoknya sampai jamaah ini menunduk. Asal ada menunduk saya lihat, berhenti saya ceramah. Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum. Musa simbol Bani Israel, Isa sumber Nasrani, semuanya jadi makmum setelah datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibaca dalam tarahim sebelum azan. Assalatu wassalamu alaika ya يا من أسرى بك المهيمن ليلا. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Isra Mi'raj itu sampai dia ke Masjidil Aqsa, yang lain jadi makmum. Wa antal imam, engkau menjadi imam. Maka ini simbol semuanya tidak diakui sebelum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyatukan kita. Saya tidak tahu mana yang Aceh, mana yang Minangkabau, mana yang Jawa, mana yang Melayu. Semuanya disatukan dalam la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sampai mati la ilaha illallah. Sehat la ilaha illallah. Sakit ke rumah sakit. Tapi tetap la ilaha illallah. Banyak juga orang sakit ke rumah sakit, digantungkannya imannya ke dokter spesialis. Rukun iman 7. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, dokter spesialis. Saya kalau sakit masih ke dokter. Anak saya sakit di rumah sakit masih dibawa ke dokter. Tapi kalau kita percaya kepada dokter sampai lupa pada Allah, na'udzubillah, inilah maka kita kuatkan keyakinan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamu bi nafsihi, wa'daniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Masih belajar sifat 20 di Maulabu? Alhamdulillah, itu akidah Asy'ari. Jangan pakai sifat 20, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Emangnya ente bisa? Langsung saja ke Quran, buka hadis. Coba buka Quran. Berapa itu ayat dalam Quran? Paham Quran? Langsung saja ke Quran, buka Quran, paham? Enggak. Lalu buka apa? Terjemah depan. Sama juga pakai terjemah. Kita kembali ke Quran melalui pendapat ulama. Bertanya kepada ulama. Fas'alu ala dzikri. Tanya ulama. Kalau kamu tidak tahu dalam masalah akidah Asy'ari, Maturidi, dalam masalah fikih paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang tidak mengikut imam mazhab berarti dia imam mazhab yang kelima. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Somadi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain selain mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak diajak bersalawat, istri yang hamil bersalawat, suami mencari nafkah bersalawat, pemimpin-pemimpin, Pak Kapolres, Pak Dandim berselawat, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati berselawat. Mana Pak Bupati? Pergi berselawat. Ada namanya Majelis Zikir Seribeh, artinya zikir sebanyak-banyaknya. Beliau pergi karena di sana ada jamaah Pak Ustaz. Saya mohon izin Pak Ustaz. Oke Pak Bupati. Yang penting Bapak saja pergi. Pak Wakil jangan ikut. Wakil ada bersama kita. Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir semuanya. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang berkepala, yang tak berkepala, ada semua. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak dari Kapolres sudah menerjunkan timnya. Yang di sini polisi laki-laki semua, yang di sini polisi perempuan pakai jilbab. Memang betul-betul luar biasa pelayanan. Lampu itu kenapa mati? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lampu boleh mati, tapi akidah tak boleh mati. Jangan sampai mati. Kita bisa ceramah. Kalau sempat ini mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Makanya anak-anak yang lahir itu dibisikkan ke telinganya, telinga sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah, supaya nanti saat kita mau mati sakaratul maut, dialah yang akan membisikkan ke telinga kita, asyhadu an la ilaha illallah. Ku sampaikan kepada kalian anak-anak muda, kalau ayah kalian sudah mau mati sakaratul maut, kalian bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan ayah kalian sakit lalu nanya, ya surat tanah mana? Jangan mak kalian sakit kalian tanya, gelang sama rantai mana? Tinggal itu semua. Tapi kita akan mendapatkan anak-anak yang la ilaha illallah kalau kita selalu membisikkan la ilaha illallah. Ibu, anak-anaknya bisikkan la ilaha illallah. Kalian yang mau menikah, sampaikan ke istri kalian, oh my dear, oh my lovely, oh my darling. Nanti kalau kau nampak aku sakit sakaratul maut mau mati, tolong kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Ini ustadznya cuma pandai ceramah atau sudah diamalkan? Sudah. Saya sampaikan ke istri saya dulu waktu awal-awal baru nikah. Nanti kalau nampakmu aku mau mati, tolong kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Sekarang bang katanya. Sekarang pula katanya. Cepat aja dia kita mati. Nanti kalau sakit. Sekarang jangan dulu. Dia masih sehat lagi. Jadi kalau abang mau mati aku bisikkan ya. Kalau abang mati aku bisikkan ya. Siapa lagi? Kau yang akan membisikkan ke telingaku. Mana tahu jam 2 malam tiba-tiba datang sesak. Kau yang membisikkan. Tetangga tak ada, kawan tak ada, sahabat tak ada, cuman kau yang ada di kamar ini. Kau yang akan membisikkan. Menggenang air matanya karena kita cerita mati. Oh, jadi kalau abang yang sakaratul maut, istri membisikkan, ya. Kalau aku yang mati bang, kalau kau mati aku kawin lagi. Ibu tenang. Ibu ini kalau udah cerita ini panas, dia mau balik aja buat. Jangan. Tenang, peace artinya damai.
pipis kencing. Bapak-bapak yang tegak, melimpah ruah sampai ke belakang, masya Allah. Allahu Akbar. Allah kau kono ke ujung, tak nampak di mana ujung jamaah ini. Kenapa tak nampak? Gelap. Oh, limpah. Semua yang datang malam ini ampunkan dosa kami ya Allah. Utang lunaskan utang ya Allah. Yang lajang gadis yang mau menikah berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Yang belum punya anak berikan anak yang soleh-solehah ya Allah. Yang dia dalam kesulitan mudahkan urusannya ya Allah. Yang belum dapat kerja berikan kerja yang halal yang baik barokah ya Allah. Yang belum nikah berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Yang sudah nikah berikan anak yang soleh-solehah ya Allah. Amin. Ada lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekecil apapun kesusahan kalian malam ini, untuk sampai kemari susahnya luar biasa, betul? Tak semua yang niat sampai-sampai. Kori tak sampai, bolak-balik dipanggil tak sampai-sampai. Dari mana dia? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat baik-baik saja. Ustaz Somad kenapa sampai? Pengawal panjang. Dulu masa kecil kalau ada itu orang sakit, orang mati. Sekarang keluar Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu 2 tahun yang lalu saya tausiah di sini di dalam masjid. Tadi saya menduga di dalam masjid, tahu-tahu di luar masjid. Saya sudah suuzon, ini nampaknya saya sudah dikeluarkan dari masjid. Ternyata, kenapa tidak dibuat dalam masjid? Tidak muat lagi. Ini mesti diambil dari atas. Tolong yang bawa kamera, naik kalian ke atas menara, foto dari atas. Foto. Yang punya drone, naikkan ke atas. Ambil gambar, tunjukkan ke semesta alam, begini orang mau labuh mengaji. Kemana-mana saya bawa cerita, orang mau labuh mengaji. Saya ceramah, baru pulang dari mau labuh Aceh Barat, tak nampak ujungnya di mana. Semuanya datang, anak-anak datang, orang tua datang, tentara datang, polisi datang, pencuri pun datang. Mereka sedang mengintip mana slot yang bisa dicuri. Tapi akhirnya mereka datang dengan niat mau mencuri. Mereka pulang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di tempat lain saya ceramah khawatir jamaahnya mengantuk. Tapi di mau labuh jamaah tidak akan mengantuk. Kenapa? Karena mereka minum kopi. Tidak akan ada yang mengantuk. Terang benderang matanya. Terang. Tegak mereka berdiri. Kokoh. Sehat jiwanya. Sehat badannya. Sehat kakinya. Tapi itu satu sisi nikmat. Tapi bagi saya bisa menjadi azab. Kenapa? Karena jamaahnya yang semangat, saya pula tak tahan lama berdiri. Tapi insya Allah jamaah sudah mendoakan saya. Yang pertama dilihat Nabi adalah Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum. Apa maknanya? Umat Islam mesti bisa menjadi pemimpin. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan kita dipimpin oleh umat Islam yang peduli pada Islam. Yang memilih pemimpin itu siapa? Kita. Kita yang memilih mereka. Kita yang memilih mereka. Lewat apa? Lewat namanya pilkada. Pilkada sama pilkabe beda-beda tipis. Bedanya di mana Pak Ustaz? Kalau pilkada lupa tak jadi. Kalau pilkabe oleh sebab itu maka kita ambil paku yang tajam, kita cucuk gambar siapa yang mau kita cucuk menjadi pemimpin. Tusuk dia pemimpin. Baru inilah ceramah dicopot. Habis semua. Assalamualaikum warahmatullahi
tak jelas lagi mana muka orang belakang. Insya Allah semuanya baik-baik semua, insya Allah. Amin. Baik yang di belakang maupun di depan semuanya masuk surga, insya Allah. Bingung saya mau menghadap kemana nih. Semuanya manusia melimpah ruah. Yang pertama, Nabi Muhammad jadi pemimpin, maka umat-umatnya juga insya Allah yang dulu masuk surga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak ikut golongan-golongan umat Muhammad. Ini yang datang nih ramai. Ini semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih banyak yang belum menjalankan ajaran Islam. Tadi Pak Bupati mengatakan masih banyak yang belum bisa sholat jenazah. Maka buatkanlah pelatihan sholat jenazah di masjid. Masjid Raya apa Masjid Agung? Pelatihan sholat jenazah di Masjid Agung. Buat nanti acaranya. Minta dengan Pak Bupati. Bawa proposal. Ya dana. Buat. Penyelenggaraan jenazah modalnya tidak banyak. Cukup kapas 2 ton. Karena yang mau dimandikan banyak. Kapur barus sama kain putih. Adapun boneka tidak perlu. Bawa 1 anak yang malas mandi, mandikan dia. Menyiram air, pergi ke tempat dorsmir, pinjam semprot air. Nah, mandikan dia. Ambil tuh sabun cuci tangan, siramkan situ. Bagaimana cara menyelenggarakan jenazah? Penyelenggaraan jenazah jangan yang ikut orang tua. Orang tua tak perlu ikut, karena mereka yang mau dimandikan nanti. Anak-anak muda yang ikut, anak-anak muda yang kuat tenaganya. Kalau mau ngetes banyak anak muda apa tidak, pancing dengan takbir. Allahu Akbar. Itu anak muda tuh. Anak muda yang kuat takbir begitu. Kalau orang tua, Allahu Akbar. Anak muda itu. Bangga kita malam ini, anak muda hadir, meriah, melimpah ruah. Anak-anak muda yang akan jadi pemimpin masa depan datang dari Maulabuh insyaAllah. Baik yang dimuliakan Allah SWT, bagi yang pandai menghitung, coba hitung berapa jumlah yang hadir malam ini. Ada yang pandai ngitung, kalau dia hitung 1 meter kali 1 meter jumlahnya sekian. Maka kalau mengukur ini jumlahnya sekian, bisa dia hitung. Prediksinya tak terlalu banyak. Itu yang bisa dia hitung baru manusianya. Belum lagi malaikat kiraman katibinnya. Belum lagi malaikat pembawa rahmatnya. Belum lagi malaikat yang hadir di majelis zikir. Belum lagi malaikat-malaikat. Belum lagi jin-jin Islam yang hadir. Insya Allah tidak ada yang kerasukan jin malam ini. Kenapa? Karena yang hadir pun ikut jin-jin Islam semua. Jin kafir sudah lama lari tunggang langgang dari tadi. Jin kafir mendengar takbir lari semuanya. Allahu Akbar. Lari. Makanya suara azan dibuat tinggi-tinggi dari atas menara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anjing menggonggong mendengar azan. Kenapa? Melihat jin lari tunggang langgang lintang pukang. Lari semuanya jin-jin itu. Makanya dipanggil muazzin. Muazzin yang suaranya lantang. Nanti acara Maulid Nabi, adakan acara Nuzul Quran, adakan acara Isra Mi'raj, buat acara lomba musabaqah azan tingkat Kabupaten Aceh Barat. Juara 1 suruh dia azan di menara. Dia tetap di bawah, mic-nya yang naik ke atas. Azan dia, suaranya mantap. Ini sekarang banyak yang azan yang orang-orang tua yang suaranya udah mau putus. Allahu Akbar, Allah. Kata setan ini serius apa tidak? Kalau serius aku cabut ya. Kalau cuman geladi kotor tak usah lagi setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setan lari dari berbagai macam penjuru. La atiyannahum min baini aydihim. Aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an shama'ilihim, dari kiri. Setan datang dari depan, setan datang dari belakang, setan datang dari kanan, setan datang dari kiri, dari berbagai macam penjuru. Tapi hari ini setan tidak sanggup lagi datang. Kenapa? Keliling semua orang-orang soleh hadir. Oh, semua yang berdiri disuruh duduk. Karena yang di dalam masjid tak bisa melihat. Duduk. Semana mereka mau duduk? Udah macam ikan sarden udah. Tak bisa duduk. Geser ke kiri ke kanan pun tak bisa.
Saya khawatir yang kencing banyak kencing dalam celana. Siap-siapkan botol minuman. Yang bisa duduk, duduk. Yang tak bisa duduk, jangan paksakan. Yang di belakang yang mau melihat, lihat. Yang tak bisa melihat, nanti buka aja YouTube. Ustadz Somad YouTube, tengok. Ada streamingnya nih kan? Ada streaming. Buka HP tengok streaming. Itulah satu-satunya cara. Apa boleh buat? Saya tak menyangka akan seramai ini. Demi Allah, tak saya sangka selama ini. Karena saya sudah ceramah berapa kali. Pagi tadi ceramah, siang tadi ceramah, sore tadi ceramah. Saya pikir tinggal 3 shot aja malam. Bapak Ibu, di Polres tadi subuh ramai, siang tadi ramai, sore tadi ramai. Saya pikir malam nanti paling atu-atu aja yang datang. Rupanya ramai semua. Beginilah kalau sudah umat Muhammad SAW berkumpul. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana yang dulu berkasih sayang karena aku akan berikan mereka naungan. Pada saat itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Tidak lagi dilihat bajunya. Ini ada baju Bakomubin, Badan Kontak Majelis Mubaligh. Ada baju Formusa, Forum Muda Memperjuangkan Syariat Islam. Ada namanya ikat. Ikat itu bukan tali. Ikat itu Ikatan Alumni Timur Tengah. Itu yang memberikan kata sambutan dari Ustadz Fadil Rahmi. Ustadz Fadil Rahmi ini kakak kelas saya 2 kali. Pertama kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan Sumatera Utara. Saya datang dari Riau, dia datang dari Aceh. Saya tak sampai ke Aceh, dia tak sampai ke Riau. Jumpa kami di Medan. Lalu kemudian dia ke Mesir, saya ngikut juga. Dia ke Mesir 96, 2 tahun dia di Mesir, saya ikut pula ke Mesir. Nah sekarang diundangnya saya kemari. Tapi kami janji sudah setahun yang lalu sama Ustadz Ustazi. Ustadz Ustazi lah yang mengundang saya pertama kali kemari. Dan sekarang diundangnya lagi saya kemari. Tempat yang lain jangan cemburu. Karena yang pertama kali mengundang saya ke Aceh adalah Maulamu. Jadi jangan nanti ada fitnah-fitnah. Iyalah, Ustadz Somad mau ke Maulabu karena diundang Bupati. Ustadz Somad mau ke Maulabu karena sudah dapat rencong. Saya ke Maulabu karena Maulabu yang mengundang saya pertama kali. Tahun depan nanti saya akan datang lagi ke Maulabu. Tapi tanggalnya belum tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang dilihat Nabi Muhammad? Nabi saat Isra Mi'raj melihat ada orang yang kukunya panjang dari besi mencakar-cakar wajahnya sendiri. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu orang? Kenapa wajahnya sendiri dia lukai?" Itulah orang yang suka menceritakan aib saudaranya, karena engkau adalah saudaraku. Ketika aku menceritakan aibmu, ketika aku menceritakan cacatmu, saat itu aku sedang menceritakan aib diriku sendiri. Kalau kau lihat anak orang, itu adalah anakmu. Saat kau lihat itu adalah orang tua orang, itu adalah orang tuamu. Jangan kau maki bapaknya, karena bapaknya juga adalah bapakmu. Jangan kau maki ibunya, karena ibunya juga adalah ibumu. Makanya saya kalau sudah melihat anak orang, ingat saya anak saya di rumah. Melihat emak orang, ingat saya emak saya di rumah. Asal jangan kau tengok bini orang. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada orang sekarang mencaci maki tetangganya, mencaci maki kawan sekantornya. Maka Nabi sudah melihat itu waktu Isra Mi'raj. Itulah yang dia kukunya panjang, mencakar-cakar wajahnya sendiri. Karena kalian adalah saudaraku. Saudara, apa itu arti saudara? Satu, udara, seperut. Saudara, seperut. Kan tak mungkin saya katakan, wahai seperut sekalian. Apa makna seperut? Perut kita, perut ibu kita, perut bapak kita, perut saudara kita, semuanya berasal dari satu perut. Saya, bapak, ibu, adik, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Wali Kota, Bapak Wakil Bupati, Pak Bupati, semuanya berasal dari satu perut, yaitu perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Betul? Coba di sini angkat tangan siapa yang tak berasal dari perut Hawa. Yang tidak berasal dari perut Hawa berarti dari perut monyet.
Karena dia saudara Charles Darwin. Kata Charles Darwin, tidak ada itu yang namanya adab. Yang ada hanya monyet. Dunia ini dulu awalnya isinya air. Lalu disinari matahari jutaan tahun, airnya menyusut. Lalu kemudian naiklah ikan-ikan ke darat. Ikan berevolusi, lalu memanjat ke pokok kayu. Ekornya memendek. Itulah jadi nenek moyangnya Charles Darwin. Ilmu itu dipelajari di sekolah. Namanya biologi, ilmu monyet. Tapi janganlah ibu-ibu yang ngajar biologi tersinggung. Bapak-bapak terus pelajari. Tapi untuk menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa proses manusia dari nutfah, sperma, berubah menjadi alaqah, darah, berubah menjadi mudghah, segumpal daging, berubah menjadi tulang, tulang berubah menjadi manusia seutuhnya. Itu dipelajari dalam ilmu namanya biologi. Pentingkah itu? Penting, supaya kita tahu asal muasal kita dari mana. Kalau tidak, anak-anak ini sombong, angkuh pada ibunya, dilawannya emaknya. Jangan kau lawan ibumu, karena engkau berasal dari air yang hina. Di dalam kandungan perutnya berapa lama kau numpang? 9 bulan 10 hari. Kalau dia jahat, dipukulnya 3 kali, gugur, mati. Jangan kau lawan. Ini anak-anak yang melawan ibu. Jangan kau lawan ibumu. Jangan kau lawan ibumu. Jangan kau lawan ibumu. Kenapa? Karena Nabi berkata, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Siapa bapak yang ingin dapat 3? Cobalah yang 3. Kalau mau rasanya mengandung, pulang dari sini beli kelapa muda, ikat. 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau rasanya melahirkan, pulang dari sini beli jeruk, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Jangankan jeruk, biji rambai aja kau telan 3 hari tak bisa buang. Begitulah sakitnya. Tapi hari ini kau sombong dan angkuh. Maka Nabi mengajarkan kita, jangan kau hina ibu orang, jangan kau hina bapak orang, jangan kau hina istri orang, jangan kau hina, jangan kau selingkuh, jangan kau nodai, jangan kau rusak. Kenapa? Saat itu kau sedang mencakar-cakar wajahmu sendiri. Dulu orang bicara aib orang tak berhenti mulutnya. Kabarnya anak saya. Tapi hari ini ada orang yang mulutnya tidak bicara, mulutnya diam saja, mulutnya diam, tidak bicara, tapi jempolnya bengkak-bengkak. Luar biasa. Jangan sampai menyebarkan hoax, jangan sampai menyebarkan fitnah, jangan sampai menyebarkan dusta, jangan sampai menyebarkan bohong. Apalagi sekarang sedang musim-musimnya pilkada, banyak orang menyebarkan. Memang kabupaten kita tidak lagi, tapi kabupaten yang lain, provinsi kita tidak, tapi provinsi yang lain sedang mengangkat pemimpin-pemimpin. Ini luar biasa. Black campaign, black hitam, campaign kampanye hitam, money politik, penyebaran duit. Insya Allah mau labuh selamat dari money politik. Ada orang membayar di sini, saya kasih kamu 100.000, coblos saya. Ini 100.000, coblos saya. Tak mempan, betul? Mau labuh orangnya kaya-kaya, mana mempan 100.000? 1 juta, tak mempan, betul? Mulai sikit. Datang nanti telepon dari Maulabu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Maulabu Pak Ustaz? Iya, saya tahu. Ustaz, ini ada yang nyogok kami. Berapa? 1 juta. Haram. 5 juta Pak Ustaz. Haram. Kita bagi 2 Pak Ustaz. Sebentar ya, saya baca kitab. Sekali haram tetap haram. Jangan karena banyak alam. Berubah roh jadi lam. Lama halal. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, Nabi mengajarkan, ini ada orang yang nonton aib. Ini mencakar-cakar wajah, ini aib. Banyak perempuan tidak mau pergi ke pesta karena wajahnya cacat, karena wajahnya kotor, karena wajahnya hitam. Akhirnya minumlah jus bengkoang. Minum jus bengkoang. Bang, udah putih bang. Lakinya takut, udah gitu. Hitam.
Mana bisa jus koang memutihkan muka, kencing yang putih ya. Tidak perlu kau paksakan wajahmu harus putih, karena yang dilihat orang bukan wajah, yang dilihat orang adalah hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak memandang tubuhmu, gemuk, kurus, tinggi, pesek, hitam. Yang dipandang Allah adalah hatimu dan perbuatan amalmu. Oleh sebab itu jangan terlalu mementingkan fisik, yang dipentingkan adalah mental jiwa. Tapi jangan gara-gara ini besok tak ada yang mandi pagi. Pergi sekolah tak mandi, ditanya sama guru, kau tak mandi? Bu guru, yang penting hati kita. Ada wajah kita. Itu tak penting bu guru ini. Tak betul. Saya tak mau pengajian ini dipelintir. Ibu-ibu jangan melambai. Saya tujuankan jangan melambai. Karena kalau melambai bahan saya hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak lagi mengejek-ejek orang. Jangan lagi mencaci maki orang. Hei, jelek. Itu kau sedang mengata dirimu sendiri. Itu Ustaz Somad, videonya viral ngejek-ngejek orang di internet. Orang yang saya ejek itu karena dia sudah mengejek Islam, maka saya mesti membalas ejek. Wa makaru, mereka sudah membuat tipu daya. Itu namanya musyakalah dalam ilmu balaghah. Jangan diikut, itu ada momen-momen tertentu. Tapi kita harus bersikap lembut. Ada saatnya marah, ada saatnya lembut. Jangan marah-marah saja, tapi jangan pula sabar. Judul pengajian kita sabar. Kalau istri kita dilarikan orang, sabar. Anak kita dihamili orang, sabar. Itu bukan sabar, goblok. Ada saatnya kita marah, ada saatnya kita sabar. Tapi kalau sedang dalam keadaan sakit, kita harus sabar. Memangnya kalau kita marah-marah hilang penyakit kita? Tidak, Pak. Bapak kena penyakit gula darah, diabetes mellitus. Marah, makin naik dia. Pak, Bapak kena jantung koroner, ini tekanan darahnya 150/180. Marah, mati kontan. Nah, saat itu kita mesti sabar, banyak-banyak berzikir. Pak, tarik nafas, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi, tahan. Jangan lama-lama keluar dari bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika kena musibah, qalu, mereka berkata inna lillahi. Makanya ketika ada orang kena musibah, sabar dia. Bu, ibu enggak menangis? Tidak. Meninggal suaminya, tak ada dia menangis. Ibu tak menangis? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa? Sudah lama saya tunggu. Ustadz ini selalu ngejek ibu-ibu aja. Tidak. Sekarang kita balik. Tadi ibu itu suaminya meninggal. Nah, sekarang bapak, bininya meninggal. Pak, bapak nggak nangis? Tidak, Pak Ustadz. Kenapa? Udah saya siapkan gantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita harus siap, betul. Siap hidup, siap mati, siap muda, siap tua, siap cantik, siap keriput. Jangan sampai tidak berani menerima rahasia. Segala kehidupan ini ada rahasia-rahasianya. Rahasianya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita jangan mengejek-ejek, jangan mencaci maki, jangan menceritakan aib orang. Ayo ibu adukum ayakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Kau ambil bangkainya kau makan? Tentu tidak mau. Cerita isu bangkai tikus jadi bakso. Lama orang tak mau makan bakso, jijik. Bangkai bakso, bangkai tikus tak mau dia makan, tapi bangkai saudaranya dia makan. Maka jangan sampai kita makan bangkai saudara kita. Makanya besok kalau ada yang ngajak aib, cerita aib orang, katanya suami Sanu itu nikah lagi, katanya suaminya banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Katanya anak Sanu nikah tak ada suaminya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Afdalul zikri, afdal zikir la ilaha illallah. Wa afdalul doa, afdal doa adalah alhamdulillah. Ingat, gara-gara lidah kau masuk surga, gara-gara lidah kau masuk neraka, gara-gara lidah kau mulia, gara-gara lidah kau jadi hina. Lidah tak bertulang,
Kalau bertulang namanya betis. Lidah yang tak bertulang jangan sampai dipakai untuk gara-gara lidah. Makanya muncul pepatah mulutmu harimau kamu akan diterkam oleh harimau karena mulutmu yang membicarakan yang tidak penting. Makanya yang paling banyak man kasura kalamuhu, siapa yang paling banyak cakapnya. Man kasura kalamuhu, siapa yang paling banyak bicaranya. Kasura sabtuhu, dialah orang yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak cakapnya, dialah yang paling banyak salahnya. Ini di antara yang ramai di masjid ini, siapa yang paling banyak salahnya? Nampaknya semua menuju ke saya. Saya mulai ceramah jam 9. Sekarang sudah jam 9.35. Saya sudah ceramah 35 menit. Tapi saya tengok belum ada yang menguap. Kalau ada menguap 2 orang berhenti saya. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Belum lagi insyaAllah. Kalau sudah nanti 1 jam tak juga ada menguap, saya sendiri menguap pulang. Yang pertama, Nabi melihat dia sebagai imam, nabi-nabi lain sebagai makmum. Yang kedua, Nabi melihat ada orang mencakar-cakar wajahnya. Yang ketiga, Nabi melihat ada orang memakan batu besar masuk ke dalam perutnya, terbakar, hancur semuanya. Siapa itu Jibril? Itulah orang yang memakan riba. Jangan makan riba, jangan makan riba, jangan makan riba. Pinjamkan 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Pinjamkan 10 juta, bayar 12 juta, riba. Orang yang makan riba, bagaimana di akhirat? Bangun dari kubur seperti orang kerasukan jin, kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Buka saja YouTube, buat situ kerasukan setan, santet, enter. Begitulah dia bangkit dari kubur. Nanti macam orang kerasukan setan. Nanti kita bangkit dari kubur, tiba-tiba di sebelah kubur kita nampak orang macam kerasukan setan. Kau makan riba dulu kan? Dia tunjuk dia, kau macam itu juga. Rupanya bentuknya sama-sama karena makan riba. Ustaz Somad memangnya tidak makan riba? Tidak. Sampai sekarang Ustaz tak pernah minjam uang di bank? Tidak. Kalau gitu Ustaz tidak pernah minjam duit? Tidak. Lalu duit Ustaz banyak? Tidak. Jadi Ustaz beli mobil gimana? Saya pinjam kepada bank yang pinjaman tanpa bunga. Siapa itu? Emak bank. Mak, aku nih kena panas tak tahan. Pinjamlah duit, aku mau beli mobil. Kau ini menyusahkan aja. Dari bayi menyusahkan sampai tua. Kalau gitu aku pinjam ke bank ya. Jangan, nanti kau masuk neraka. Nah biarlah, pakailah. Nanti kalau udah ada duit kau bayar ya. Iyalah. Alhamdulillah, maka pinjam kepada Alhamdulillah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam orang tidak akan terkena riba. Kenapa? Yang pertama bisa merubah dari bank konvensional ke bank Islam, bank syariah adalah Provinsi Aceh Nangro Darussalam. Nangro Aceh Darussalam bisa merubah kemana-mana. Cerita ini saya bawa. Ada satu provinsi yang bisa merubah bank konvensional menjadi bank syariah, Nangro Aceh Darussalam. Yang satu lagi dari timur, NTB, Nusa Tenggara Barat, yang bupati, gubernurnya hafal Quran, gubernurnya tamat Al-Azhar Mesir, gubernurnya doktor, LC, MA, doktor, luar biasa. Siapa namanya? Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang, Masya Allah, luar biasa. Kalau ada orang Islam tak kenal Tuan Guru Bajang, itu perlu diragukan. Jangan-jangan belum sunat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan makan riba. Anakmu yang hijau, anakmu yang tulus, anakmu yang masih kecil, kau suapkan makan riba. Makan riba dia doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Makanan saya halal Pak Ustaz, nih nasi uduk. Makanan saya halal Pak Ustaz, nih pecel lele. Bukan masalah makanannya Mas Bro, tapi uang yang kau pakai itu uang riba, masuk ke dalam haram, disuapnya makan haram. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Nyami.
lidahnya makan haram, doanya tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kopras keringat banting tulang, pergi pagi pulang petang, alhamdulillah demi mencari makan yang halal. Mudah-mudahan anak-anak kau makan halal semua insyaallah. Allahumma barik lana, berikan berkah pada kami, fima razaqtana, atas rezeki yang kau titipkan pada kami, wa qina azabannar, selamatkan dari api neraka. Nasi satu piring masuk ke dalam badan, berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang belulang. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahannam.